Halo semua, pada konten kali ini saya akan membahas tentang cara untung dari saham untuk pemula. Saham memang menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh masyarakat, namun juga memiliki resiko yang tinggi. Oleh karena itu, pada konten ini saya akan membahas penyebab pergerakan harga saham, trading atau investasi, dan juga strategi untung dari saham. Jadi, kalau kamu tertarik untuk tahu lebih lanjut, simak terus konten ini sampai habis. Harga saham bisa naik dan turun setiap saat, tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Namun, apa sih yang menyebabkan pergerakan harga saham? Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi harga saham. Yang pertama, kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga saham. Kinerja perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan, seperti pendapatan, laba bersih, aset, utang, dividen, dan lain-lain. Jika kinerja perusahaan baik, maka harga saham akan cenderung naik karena investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut. Sebaliknya, jika kinerja perusahaan buruk, maka harga saham akan cenderung turun karena investor akan menjual saham tersebut. Yang kedua, sentimen pasar. Sentimen pasar adalah suasana hati atau emosi yang dirasakan oleh para pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Sentimen pasar bisa positif atau negatif. Jika sentimen pasar positif, maka harga saham akan cenderung naik karena investor akan optimis dan berani mengambil resiko. Sebaliknya, kalau sentimen pasar negatif, ya harga saham biasanya akan turun karena investor akan pesimis dan takut rugi. Yang ketiga, berita dan rumor. Berita dan rumor ini adalah informasi yang beredar di media massa atau sosial media yang bisa mempengaruhi persepsi investor terhadap suatu perusahaan atau sektor tertentu. Berita dan rumor bisa bersifat faktual atau spekulatif. Jika berita dan rumor positif, harga saham itu biasanya naik karena investor merasa yakin dan tertarik dengan prospek perusahaan atau sektor tersebut. Sebaliknya, kalau ada berita atau rumor negatif, harga saham biasanya juga turun karena investor akan merasa ragu dan khawatir dengan kinerja perusahaan atau sektor tersebut. Yang keempat adalah permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah mekanisme dasar yang menentukan harga saham di pasar modal. Permintaan adalah jumlah saham yang ingin dibeli oleh investor pada suatu harga tertentu. Sebaliknya, penawaran adalah jumlah saham yang ingin dijual oleh investor pada suatu harga tertentu. Jika permintaan lebih besar dari penawaran, maka harga saham akan naik karena investor bersaing untuk mendapatkan saham tersebut. Dan juga sebaliknya, jika permintaan lebih kecil dari penawaran, maka harga saham akan turun karena investor bersaing untuk menjual sahamnya. Yang kelima adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kendali perusahaan atau pasar modal, seperti kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah, bencana alam, perang, terorisme, dan lain-lain. Faktor eksternal bisa berdampak positif atau negatif terhadap harga saham. Jika faktor eksternal positif, maka harga saham akan cenderung naik karena investor akan merasa aman dan percaya dengan kondisi global atau nasional. Sebaliknya, jika faktor eksternal negatif, maka harga saham akan cenderung turun karena investor akan merasa resah dan panik dengan kondisi global atau nasional. Ada kaitan antara trading, investasi, dan strategi dalam mendapatkan keuntungan dari saham. Karena memang keduanya sama-sama bisa mendatangkan keuntungan dari saham. Trading saham dan investasi saham adalah dua cara berbeda untuk mendapatkan keuntungan dari pasar modal. Trading saham adalah aktivitas jual beli saham dalam jangka pendek, biasanya dalam hitungan hari,
jam atau bahkan menit. Tujuan trading saham adalah memanfaatkan pergerakan harga saham yang fluktuatif untuk mendapatkan keuntungan cepat. Investasi saham adalah aktivitas membeli dan menyimpan saham dalam jangka panjang, biasanya dalam hitungan bulan, tahun. Tujuan investasi saham adalah menikmati pertumbuhan nilai saham dan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Trading saham dan investasi saham memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Trading saham dapat memberikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, tetapi juga memiliki resiko yang tinggi. Trading saham membutuhkan modal yang cukup besar, keterampilan analisis teknikal, disiplin, dan mental yang kuat. Trading saham juga memerlukan waktu dan perhatian yang banyak, karena trader harus selalu mengawasi pergerakan saham dan siap untuk melakukan transaksi kapan saja. Investasi saham dapat memberikan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang, tapi juga memiliki tantangan tersendiri. Investasi saham membutuhkan pengetahuan tentang fundamental perusahaan, kesabaran, dan juga visi jangka panjang. Investasi saham juga memerlukan komitmen untuk tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga saham dalam jangka pendek dan tetap berpegang pada strategi investasi yang telah ditetapkan. Namun investasi memiliki keuntungan lainnya, yaitu kita akan lebih santai karena nggak harus merhatiin grafik harga saham secara terus-menerus. Keuntungan kita juga tidak tergerus biaya broker, karena broker akan mengenakan biaya kepada kita setiap kita bertransaksi, baik jual maupun beli. Kemudian potensi keuntungan dan investasi itu jauh lebih tinggi, bisa mencapai ratusan persen. Ada beberapa tips yang bisa kamu coba kalau memang kamu ingin mendapatkan untung dari saham. Yang pertama, pilih saham yang berkualitas. Salah satu faktor yang menentukan keuntungan dari saham adalah kualitas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Kamu harus pilih saham dari perusahaan yang memang memiliki kinerja keuangan yang baik, prospek bisnis yang cerah, dan reputasi yang juga bagus di pasar. Kamu bisa melakukan riset sendiri atau mengikuti rekomendasi dari analis saham profesional. Yang kedua, beli saham pada harga murah. Harga saham bisa berfluktuasi setiap hari karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran, sentimen pasar, berita ekonomi, politik, dan sosial, serta lain-lain. Kamu itu harus beli saham pada saat harga saham tersebut masih murah, yaitu nilai pasarnya di bawah nilai intrinsiknya. Kamu bisa menggunakan metode value investing untuk menentukan harga wajar sahamnya. Yang ketiga, jual saham pada saat target tercapai. Setelah kamu beli saham, kamu bisa menentukan target atau kriteria yang ingin kamu capai. Jika sudah tercapai, kamu bisa jual saham tersebut dan kamu bisa merealisasikan keuntungannya. Jangan terlalu serakah atau takut untuk menjual saham, karena harga saham bisa turun kapan aja dan menghapus keuntungan. Yang keempat, diversifikasi portofolio saham kamu. Salah satu cara untuk mengurangi resiko dari investasi saham adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio saham. Diversifikasi berarti kamu tidak hanya membeli satu jenis saham saja, tapi juga membeli saham dari berbagai sektor, industri, atau negara, atau bahkan negara yang berbeda. Dengan diversifikasi, kamu bisa mengurangi dampak negatif dari penurunan harga saham di salah satu sektor atau mungkin di negara tertentu. Yang kelima, investasi saham secara jangka panjang. Investasi saham bukanlah skema cepat kaya yang bisa membuat kamu untung besar dalam waktu singkat. Investasi saham adalah komitmen jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, disiplin, dan konsistensi. Jika ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari saham, kamu harus bersedia menahan saham tersebut selama beberapa bulan atau bahkan sampai tahunan. Dengan begitu, kamu bisa menikmati pertumbuhan nilai dan dividen dari perusahaan-perusahaan yang memang kamu miliki sahamnya.
Strategi yang saya sampaikan tadi bukanlah strategi pasti dalam mendapatkan keuntungan saham. Walau bagaimanapun, saham adalah investasi yang memiliki resiko juga, sehingga tidak ada strategi yang akan menjamin kamu akan selalu untung di saham. Namun strategi ini memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa mendapatkan keuntungan. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, dalam jangka pendek pasar itu adalah mesin voting, tapi dalam jangka panjang ini adalah mesin penimbang. Karena harga saham dalam jangka panjang akan cenderung mendekati nilai intrinsiknya. Itulah mengapa strategi yang saya sampaikan merupakan strategi investasi, bukan strategi trading. Sebagai pemula, kamu perlu memahami bahwa investasi saham bukanlah hal yang mudah dan memerlukan pengetahuan serta pengalaman yang cukup. Namun, jika kamu mempelajari dan menerapkan strategi yang tepat, investasi saham bisa menjadi salah satu instrumen investasi yang menjanjikan. Akhir kata, semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang cara untung dari saham bagi pemula. Jangan lupa juga untuk terus belajar dan mengasah kemampuan investasi saham kamu agar kamu bisa meraih keuntungan yang optimal di masa depan. Terima kasih telah menyimak konten ini. Dah.